ada sel-sel, banyak sekali sel-sel yang bekerja di setiap fasenya. Oke. Nah, bekerjanya sel ini, mereka perlu komunikasi. Komunikasi yang sebenarnya komunikasi itu alat perangkapnya adalah komponen dari sel sendiri. Ada mitokondria, retikulum, mitoplasma, dan lain-lain. Namun ternyata ada yang namanya secondary messaging. Ada proses pengantaran informasi yang adekuat yang difungsikan oleh yang namanya reaktif oksigen spesies, ya, atau kita singkat dengan ROS. Coba kita selanjutnya. Oke, saya buat mekanisme Joker dengan Arthur Fleck, ya. Jadi kalau kita semua sudah pernah nonton, ada sosok manusia namanya Arthur. Kemudian dia punya sisi yang sebenarnya sisi jahat di dalam dirinya, tapi tidak diekspos, tidak langsung berkembang sebagai karakter yang kuat dari dirinya ketika tidak ada pencetus-pencetusnya. Namun kemudian Mas Pandu, saya mohon dibantu untuk raise hand-nya di nonaktifkan, di down semua agar tulisan di slide terlihat. Itu ada 9 orang aktif. Silakan di off-kan dulu, dinikan dulu, oke. Raise hand-nya di down dulu semua agar itu clear. Atau Bapak Ibu peserta yang melakukan raise hand, boleh bantu dikembalikan raise hand-nya di oke. Alhamdulillah, sudah selesai ya. Nah, jadi begini. Si Arthur itu keluar sifat jahatnya ketika dia banyak mendapatkan traumatik ya. Dan jadilah dia Joker, ya. Nah, di dalam sel kita ada namanya reaktif oksigen spesies atau kita sebut dengan ROS. ROS ini adalah Arthur yang punya dua sisi. Ada sisi jahat, ada sisi buruk, ya. Ada sisi jahat, ada sisi buruk. Maksudnya apa sisi jahat, sisi buruk? Jadi sebenarnya ROS ini punya fungsi yang baik, tapi juga punya fungsi yang jahat di dalam tubuh kita, ya. Fungsi baiknya akan terjaga apabila fungsi baiknya akan berproses dengan baik apabila terjadi keseimbangan antara ROS dengan antioksidan, ya. ROS dengan antioksidan. Apabila kondisinya stabil, kedua-duanya seimbang, maka akan terjadi fungsi positif, potensial positif yang akan muncul dari tugasnya reaktif oksigen spesies. Apa fungsinya? Yaitu menjadi second messenger, menjadi intracellular signaling, menjadi pengantar informasi antar sel dari satu sel ke sel lain, ya. Nah, tapi ada kondisi di mana contoh baiknya seperti ini. Contoh baiknya si ROS ini ketika terjadi luka, terjadi trauma pada jaringan, misalnya tangan tertusuk duri, ya, itu secara otomatis akan terjadi robekan dan darah keluar. Nah, di tingkat sel sekitar sel, di tingkat seluler akan terjadi namanya hipoksia, ya. Nah, hipoksia ini, ya, mendorong ROS untuk mengaktifasi platelet agar terjadi degradasi. Jadi untuk meminta platelet kemudian melakukan mengguling-gulingkan dirinya untuk menutup daerah yang bocor akibat duri tadi, ya. Jadi ini peran aktifnya si ROS, peran baiknya si ROS. Nah, ada lagi peran baiknya di si ROS di fase inflamasi, ada lagi seperti leukosit dan fibrinogen ini, leukosit dan fibrinolisit ini, itu akan mengaktifasi TGF, TNF, interleukin 1, PDGF untuk melakukan proses inflamasi, ya. Apabila ROS ini mengikuti perintahnya si leukosit, ya, dia akan mengikuti perintahnya leukosit untuk menyuruh TGF, menyuruh interleukin 1, menyuruh prostaglandin untuk melakukan fase inflamasi apabila stabil antara antioksidannya dengan ROS-nya. Ya, sekali lagi kuncinya, kalau dia stabil maka dia akan berfungsi dengan baik, ya. Nah, namun, ya, ada kondisi di mana ROS ini menjadi jahat. Ada kondisi ROS di mana menjadi jahat, ya. Apabila kadarnya jauh lebih berat, ya, jauh lebih banyak ROS-nya dibandingkan antioksidan yang akhirnya tidak mampu mendetoksifikasi seluler, ya. Jadinya ROS ini
jadi bersifat jahat, ya. ROS-nya jadi bersifat menjadi banyak, ya, menjadi banyak, produksinya melebihi antioksidan, dan tidak terjadilah yang namanya pertahanan intrinsik sel. Nah, kondisi inilah yang dinamakan dengan stres oksidatif. Sehingga stres oksidatif ini terjadinya di semua tingkat sel, ya. Baik, efeknya apa? Efeknya adalah koneksi sel terganggu. Jadi tidak lagi yang disuruh membunuh bakteri, leukosit tidak lagi mampu menyuruh interleukin 1 untuk mengaktifasi inflamasi dan lain-lain. Ya, efek jeleknya lagi dari stres oksidatif apa? Kerusakan matriks. Ya, kerusakan matriks granulasi, kerusakan matriks epitelisasi yang berakibat banyak keluhan sahabat-sahabat saya bilang, "Nurse, kok ini nggak bisa epitelisasi sempurna, kok nggak bisa rapat, kok nggak bisa naik granulasinya?" Nah, terjadi stres oksidatif di dalam sel. Ya, bahkan terjadi kematian jaringan. Buktinya apa? Ada SLAV, ada nekrotik. Selama ada SLAV, ada nekrotik yang terjadi, ada stagnan wound karena epibol, ada stagnan wound karena biofilm, ada stagnan wound karena lain-lain, itu berarti ada tanda stres oksidatif. Ya. Kok bisa kadarnya ROS ini bisa naik? Sumbernya dari mana? Ya, stres oksidatif terjadi apabila ROS-nya tinggi, ROS-nya terlalu over, terlalu banyak. ROS ini bisa banyak sekali dalam tubuh kita apabila yang pertama ada kita kenal dengan oksidasi asam lemak tak jenuh. Jadi kalau Anda suka makan gorengan, makan junk food, pasien Anda makan instan, ya, makan sesuatu yang nggak sehat, ya, maka itu membuat bekal ROS, ya, bekal SOD masuk ke dalam tubuh, kemudian terakumulasi menjadi radikal bebas yang disebutlah dengan ROS-nya menjadi bertambah. Nah, radikal bebas inilah yang mengakibatkan stres oksidatifnya terjadi. Ya, itu. Ada lagi nggak kondisi yang membuat stres oksidatif ini kemudian terjadi lagi? Ada, ya, yaitu ketika terjadi gangguan vaskular. Ya, kalau ada gangguan vaskular, maka semua sel sibuk. Kalau semua sel sibuk, maka reaktif oksigen spesiesnya jadi naik. Ini alamiah. Kenapa? Karena banyak yang bekerja, maka harus banyak yang menyampaikan pesan. Maka ROS-nya jadi naik. Ya. Makanya sering banget Bapak Ibu melaporkan kepada kami bahwa Nas, kok pasien saya tiba-tiba nggak ada luka, nggak ada kebentur apapun, kok tiba-tiba kakinya bengkak, ya. Nah, pas dicek ternyata gula darahnya tinggi, ya. Nah, gula darahnya tinggi, apa hubungannya korelasi antara gula darah tinggi kemudian kakinya bengkak? Ya, karena ada gangguan vaskular di sana yang menyebabkan ROS-nya jadi teraktivasi dan terjadilah yang namanya stres oksidatif. Dan mekanismenya teraktivasilah yang namanya inflamasi, ya, dan banyak hal lainnya. Ya, jadi apabila sel-sel kita mengalami cedera, dalam hal ini adalah luka, ROS ini pasti teraktivasi. Tinggal kalau dia diseimbangkan dengan antioksidan, maka dia akan bertugas sebagai mana fungsinya, yaitu menjadi second messenger, menjadi intracellular signaling, menjadi pengantar informasi-informasi antar sel, itu jadi baik. Namun kalau RES dengan antioksidannya jadi lebih tinggi ROS-nya, antioksidannya jadi rendah, maka terjadi tadi gangguan sel, komunikasi antar sel terganggu, kerusakan matriks, terjadi apoptosis, kematian jaringan yang lebih cepat dari biasanya. Ya. Terus bagaimana pengaruhnya ini terhadap proses penyembuhan luka? Ya, ya, kita lihat di slide selanjutnya. Silakan digeser slide. Baik. Nah, jadi kita tahu bahwa pada fase awal penyembuhan luka adalah inflamasi yang terjadi, ya. Di inflamasi ada konektivitas sel, ada komunikasi sel antara makrofag, monosit, limfosit, kemudian PDGF, interleukin 1 yang bekerja secara sistematik untuk membunuh bakteri, mengadakan vasodilatasi pada tingkat vaskuler dengan tujuan agar terjadi keseimbangan yang baik. Ya, namun karena komunikasinya amburadul, karena si ROS-nya terlalu tinggi, jadi komunikasinya jadi nggak baik, akhirnya inflamasi ini memanjang. Ya, inflamasinya bukan lagi 0-3 hari atau 0-6 hari, menurut literatur juga banyak, ya, ada yang 0-5 hari, 6 hari, ya. Nah, ketika terjadi ROS-nya terlalu tinggi di dalam tubuh, karena makan lemak jenuh, karena penyakit, ya, reaksi Pepton tadi, gangguan vaskular dan lain-lain,
Ini mengakibatkan komunikasi antar sel yang terjadi di inflamasi ini jadi miss, jadi bingung, akhirnya inflamasinya terus memanjang. Ternyata mainan di biomolekuler itu seperti ini, dan kita nggak pernah sadar bahwa stres oksidatif sudah terjadi di dalam tubuh kita. Kadang kita sadar, oh stres oksidatif memang terjadi di luka, tapi itu menjadi pemakluman, oh bukan begitu. Ya, jadi biomolekuler sudah menjelaskannya, ternyata ini berefek kepada stagnan wound-nya yang Bapak Ibu alami. Salah satunya adalah inflamasi yang memanjang. Ini seperti contoh pada gambar, ya kita lihat ada proses inflamasi yang terus memanjang, padahal lukanya awalnya luka akut saja kan, tetapi karena terjadi stres oksidatif, ya si pasiennya makannya nggak benar, ya maka terjadinya inflamasinya memanjang, ya akibat miskomunikasi, akibat si reaktif oksigen species ini terlalu tinggi di dalam tubuh yang mengakibatkan namanya stres oksidatif. Nah, berarti bahaya kan stres oksidatif yang kita anggurin ini. Kita nggak pernah mau tanya tuh pasien kita makannya apa. Kita nggak pernah tahu bahwa pasien kita itu ngerokok nggak. Ya, padahal rokok juga radikal bebas. Ingat, radikal bebas masuk, RAS-nya jadi tinggi, ROS-nya jadi tinggi. ROS, ya, kalau ROS itu di sistem tidur, istirahat tidur, tapi kalau ROS ini di sistem stres oksidatif. Ya. Nah, mungkin aja pasien nggak ngerokok, tapi keluarga pasien merokok. Ya, sehingga ini harus menjadi warning buat Anda semua, bahwa jangan Anda yang stres kemudian datang kepada kami untuk konsultasi, untuk sharing, aduh Nas, gimana ini, kok bisa kalus tumbuh terus, epibol tumbuh terus, saya pusing nih. Anda lupa pasiennya merokok, Anda lupa pasiennya nggak makan yang benar, sehingga radikal bebas terus terjadi. Ya. Terus banyak bertumbuk, ROS-nya jadi tinggi. Terus kalau sudah begini, kita harus apa? Kita dapat membuat ROS yang tinggi tadi, akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi, kita harus membuat dia seimbang kembali dengan antioksidan. Si radikal bebas harus terseimbang dengan antioksidan. Ya, harus seimbang, bahkan boleh lebih tinggi. Karena ini aman buat sel. Ya, bahkan boleh seperti itu. Yang tidak boleh adalah sisi jeleknya si atur tadi jadi joker, nggak boleh. Kita harus buat atur jadi manusia yang benar. Ya, kalau di film Joker tadi. Nah, gimana? Yaitu dengan cara memberikan antioksidan. Nah, ternyata ada banyak antioksidan. Ada 3 jenis antioksidan. Boleh kita geser slide-nya? Nah, saya ingin Bapak Ibu aware ya, saya ingin Bapak Ibu sadar bahwa ternyata antioksidan itu sepenting ini. Kenapa? Karena selama ini yang membuat stagnan wound pada lukanya pasien Anda tidak bisa berkembang itu karena stres oksidatif. Ya, yang pertama, kita boleh memberikan namanya, ada 3 jenis antioksidan, ada antioksidan primer, ada antioksidan sekunder, dan ada antioksidan tersier. Ya, antioksidan primer adalah bagaimana kita mencoba menetralisir si radikal bebas ini dengan cara melepas satu ionnya, ya, untuk menjadi radikal bebas yang reaktif, sehingga dia stabil. Jadi dia meskipun ada dalam tubuh tapi dia nggak mengganggu. Dengan cara apa? Memberikan antioksidan primer. Jadi kalau antioksidan primer ini masuk, dilepas satu partikel elektron dari si antioksidannya. Apa contohnya? Antioksidan primer yaitu vitamin E. Ya, itu ada gambarnya, ada gambar vitamin E dan vitamin C. Ya, vitamin E itu gambar yang di bawah, kalau vitamin C gambar di atas. Ya, kemudian ada asam alfa lipoat. Asam alfa lipoat itu ada di dalam daging warna merah. Ya, ada di dalam daging warna merah seperti di jantung sapi. Kemudian di brokoli juga ada ya. Itu juga bagus sekali. Kemudian ada koenzim Q10. Ya, koenzim Q10 ini juga ada di mana? Ada di brokoli juga. Ya, jadi sebenarnya di brokoli itu sudah lengkap. Ada vitamin C, ada asam alfa lipoat, ada koenzim 10. Ya, jadi kalau mau kasih brokoli dimakan ya, bukan diparut, ditaruh lukanya, tapi dimakan pasiennya. Karena kalau dia dimakan, teraktivasi di sana. Kenapa harus dipecah dulu molekulnya dari
banyak enzim yang bekerja dari amilase dan yang lain-lain sampai lambung. Ya, jadi dia harus dipecah dulu. Tidak boleh Anda bikin lagi nanti muncul salep brokoli, tidak usah. Itu sudah terjadi di pasien kami 2011 lalu. Ya, salah pemahaman. Jadi harus dimakan. Oke. Kemudian boleh tambahkan, pasien kita harus ditambahkan namanya flavonoid. Flavonoid kita bisa ambil dari teh hijau. Ya, atau banyak sebenarnya makanan yang, tapi ini rekomendasinya bahwa pasien kita ya udah kita kasih makannya ini. Terus gimana, kan ini pasien saya hipertensi, ya makanya jangan berlebih, semua yang lebih nggak bagus, sehingga ada takaran-takaran yang memang diharuskan untuk mengkonsumsi ini, ya, untuk membuat dia seimbang nih, antioksidannya si radikal bebasnya jadi turun, ya, jadi seimbang. Oke, next. Antioksidan kedua adalah jenis antioksidan kedua adalah antioksidan sekunder. Pada slide selanjutnya. Oke. Ada alternatif antioksidan sekunder. Antioksidan sekunder ini tugasnya, cara bekerjanya adalah dia mengikat logam pemicu dari ROS. Jadi ROS tadi yang bisa naik, jadi diikat, jangan terlalu naik ya, jangan over kamu. Kamu harus tetap stay di sini untuk bisa bekerja dengan baik, yaitu menjadi secondary messenger. Ya, atau dia singkirkan ROS-ROS yang berlebih. Nah, apa yang pada makanan atau minuman apa yang terdapat antioksidan sekunder adalah minuman atau makanan yang mengandung transferin. Ya, transferin sama laktoferin. Transferin, laktoferin itu banyaknya ada di atas sana itu. Ada coklat, ada labu, ada tahu, ada bayam, ya. Nah, kemudian makanan yang mengandung seroluplasmin, ya, seroluplasmin ada di susu, ya. Laktoferin juga ada di susu. Jadi diminumin pasiennya. Ya, tentunya juga memerhatikan indikasinya. Ya, jangan Anda pakai susu terus gulanya banyak dan akhirnya diabetesnya jadi naik, terus Anda marah-marah, oh kemarin katanya disuruh, ya harus benar, memberikannya harus benar. Ya. Kemudian albumin, nah ini sebabnya kenapa selalu kita sampaikan kepada CWCCA, kepada perawat luka, pasiennya wajib makan albumin. Ya, di teman-teman mereka menggunakan ekstrak kapsul ikan haruan, ya, ikan gabus. Kalau di Samarinda ini Prof. Hasim, ya, dan Saji, albumin itu dalam bentuk nasi kuning itu. Ya, itu di Samarinda itu khasnya itu. Jadi albumin ini jadinya lauk nasi kuning. Jadi ikan gabusnya jadi lauk nasi kuning. Di sini itu mereka Samarinda itu makanan khasnya adalah nasi kuning haruan. Nasi kuning haruan. Pokoknya makan aja. Ya, dan karena kalau antioksidannya disupport, maka ROS-nya jadi turun, jadi sama, seimbang. Kenapa? Karena ROS-nya jadi pasti naik terus. ROS itu naik terus kalau fase inflamasi, proliferasi, modulasi itu sudah alami ya. Maka kita minta ambil antioksidan dari luar untuk menyelaraskan. Oke, kemudian kondisi hipergranulasi. Nah, ini juga menjadi stagnan juga nih. Ya, Bapak Ibu perhatikan bahwa granulasi yang sehat itu cirinya seperti di atas, ya, seperti semangka, ya, kemudian mudah berdarah, ya, stimulasi yang berkepanjangan, ini mekanismenya terjadi karena stimulasi yang berkepanjangan dari fibroplasia dan angiogenesis dapat menyebabkan pembentukan jaringan hipergranulasi. Nah, jadi kalau ada stimulasi yang terus terjadi, ya, antara fibroplasia dan angiogenesis, ini akan membuat hipergranulasi. Maksudnya gimana? Jadi gini, angiogenesis itu kan proses pembentukan pembuluh darah baru, ya. Angiogenesis adalah pembentukan pembuluh darah baru. Normalnya dia terjadinya di level pada saat kita membuat kondisinya moist, ya. Jadi angiogenesis itu terbentuk seperti selang-selang pelan-pelan dari tipis menjadi kekuatannya tebal, endotelinya menebal, ya.
kalau terjaga. Namun, kalau Anda sering membuat dia tergesek, buka balutan berdarah, ya, cuci luka berdarah, akibatnya angiogenesis ini gagal menebal endotelnya, terjadi lagi pembentukan proses angiogenesis lagi. Kalau angiogenesis terjadi, fibroblasia terbentuk lagi, begitu terus akhirnya hipergranulasi. Gitu. Jadi kalau ada yang nanya, paham nggak kok saya hipergranulasi? Pasti saya tanya nih, pasti nyucinya berdarah-darah ya? Enggak berdarah-darah. Kalau gitu dressingnya pasti pas ngerimuk, ngebuka balutannya berdarah ya? Enggak. Wah, gimana? Dari teorinya bilang begitu. Ya, dan pengalamannya memang begitu. Sehingga hati-hati ya. Jadi salah satu penyebabnya kenapa ini terus terjadi adalah perdarahan yang terus terjadi. Kenapa kalau perdarahan terus terjadi? Fibroblasia, angiogenesis terus terjadi. Hanya hipergranulasi. Oke. Next. Oke. Ada kondisi hipergranulasi yang juga terjadi disebabkan oleh lain. Tapi saya mau mengeksklusi dulu ini. Saya mau membuang satu kasus ini. Ya. Ada namanya jaringan hipergranulasi yang terjadi pada kanker. Ya. Jadi proliferasinya mengganas. Proliferasinya terus membesar. Ini kita tidak bahas di sini. Artinya, ini bukan hipergranulasi loh ya. Ini bukan hipergranulasi yang normal. Ya. Ini memang karena case-nya karena etiologinya adalah sel kanker yang membuat proliferasinya mengganas. Sehingga manajemennya gimana? Ini nggak bisa dimanajemen sesimpel yang akan kita bahas di bawah. Karena tadi kan judulnya make it easy. Kita bikin simple ya. Tapi ini tidak akan saya bahas pada kasus ini. Ya, untuk bagaimana membuat granulasi pada kanker, hipergranulasi pada kanker di manajemen. Jadi ini kita eksklusi dulu, biar nanti clear. Ya, takutnya nanti manajemen selanjutnya Anda bingung. Pada 5 menit, Nurse, waktunya. Waduh, 5 menit ya. Oke. Next. Serius nih, tinggal 5 menit. Tadi waktu perasaan nggak jam 9 deh. Aduh, nggak apa-apa deh. Masih banyak soalnya ini. Ya udah. Hipergranulasi itu hanya terjadi pada tipe penyembuhan secondary intention healing, yaitu pada fase ya Anda harus naikin dulu granulasinya ya. Kenapa bisa terjadi selain karena gesekan perdarahan yang terus terjadi adalah kelembapan yang berlebihan, ya. Jadi kelembapan yang berlebihan akan membuat overgranulation. Itu sudah banyak sekali jurnal yang mengatakan, ya. Nah, ini terkait sama penggunaan dressing yang oklusif. Contoh, Anda pakai hidrokoloid di kondisi yang tidak tepat. Kalau terlalu oklusif, terlalu moist, akan membuat yang namanya hipergranulasi. Oke? Kemudian, ada serat residu dari balutan. Contoh misalnya, Anda mau pakai jaring-jaring yang warna hijau, ya, jaring-jaring yang warna hijau, kemudian ketika diangkat, atau bukan jaring-jaring warna hijau, jaring-jaring lain, tule. Nah, tule itu kan membuat residu karena dari parafin, ya, itu akan membuat hipergranulasi, ya, karena memacu daerah fibrinolisis yang terjadi gesekan benda asing tadi untuk menumbuhkan jaringan yang baru. Oke, next. Jadi manajemennya diapakan? Ya, untuk hipergranulasi manajemen, yang pertama, kondisi infeksi sangat terkait dengan hipergranulasi. Kenapa? Kalau infeksius, maka terjadi namanya hipereksudat. Hipereksudat, cairannya terlalu banyak, jadinya overmoist, terlalu moist, dan menyebabkan hipergranulasi. Nah, sehingga apa yang harus Anda pakai? Anda menggunakan antimikrobial dressing. Ya. Kemudian, gunakan foam untuk membuat edema yang terjadi pada proses peradangan di granulasi itu tidak tertekan dengan bahan yang tidak aman. Tapi kita merekomendasikan foam yang bahannya aman. Kemudian gunakan silver nitrat, walaupun di Indonesia agak susah. Silver nitrat ini seperti cutter pada ruang operasi.
Jadi kalau ada jaringan dihanguskan. Jadi itu kayak korek, tinggal disentuh dan jaringannya akan mati. Ya. Kemudian pakai corticosteroid topikal. Walaupun saya tidak pernah gunakan, ya, namun di jurnal ada sehingga saya harus sampaikan, ya. Tapi saya nggak pernah gunakan, ya. Tapi di jurnal ada mengatakan pakai topical steroid. Nggak tahu, ya. Oke, next. Oke, saya minta maaf kalau ada suara sedang ada bangunan karena tetangga kami sedang membangun. Kita nggak bisa larang, ya. Next lagi. Oke, kondisi ketiga yang membuat wound stagnan adalah epibol. Singkatnya, epibol itu adalah epitel yang harusnya melakukan kontraksi dari samping ke tengah. Ini ke bawah dia, menggulung. Ya, jadi epitelnya bukan ke tengah, tapi menggulung. Ya, secara normal dia akan ke tengah, tapi dia tergulung ke dalam. Ya. Next. Iya Pak Hasi, maaf ya, saya nggak bisa kondisikan tukang sebelah untuk mematikan alat tukangnya, dia juga harus di situ rumah. Oke. Banyak kondisi di mana epibol ini terjadi. Ya, hipoksia. Ya, hipoksia di mana kurang oksigenisasi. Kemudian infeksi. Ya. Terlalu kering, bukan moist, terlalu kering. Oke. Semoga suara Formula One ini tidak terlalu nyaring, ya. Suara saya jelas dan pandu karena ini saya sudah seperti ada di sirkuit, ya. Sangat jelas, nurse ini sangat energik sekali suaranya. Oke, ya. Kemudian ada trauma dari balutan. Nah, jadi kalau Anda bikin luka, bikin luka, itu epitel akan menggulung ke dalam. Ya. Jadi hati-hati, ya. Kemudian wound bed-nya tidak sehat. Ada dead space. Nah, dead space. Oke, kita lagi deh biar cepat. Oke, nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat, boleh kursornya digoyang-goyang itu. Epitel yang menggulung. Nah, itu yang di samping. Epitel itu bisa menggulung kenapa? Karena ada dead space. Ada ruang kosong yang Anda tidak isi. Ya, Anda isinya dengan kasak, kering, atau isi dengan sesuatu yang menekan daerah sekitar. Akhirnya dia nggak bisa dia. Kalau ditekan ya dia nurun ke bawah. Epitel itu terapuh hatinya pandu, ya. Jadi dia ke bawah dia, nggak nyamping. Nah, sehingga nggak boleh ada ruang kosong di antara kita, ya. Harus ada diisi, tapi sesuatu yang memang benar isinya, ya. Isinya contohnya apa? Misalnya Anda boleh isi spon kolagen, kalsium alginat. Nah, itu boleh. Tidak boleh dengan kasar. Oke, next. Oke, waktunya tinggal ini ya, Pak. Tanya jawab kepotong nanti ya. Oh ya, udah deh. Berarti sudah ya? Oh, masih ya? Sedikit masih ada. Oke, siap-siap. Oke, ya udah. Prevention ya, kita mencegah agar tidak terjadi yang namanya epibol. Yang pertama, proteksi periwound. Anda harus menjaga periwound-nya. Epitel di sekitar luka, ya, kulit di sekitar luka terkait dengan epitel karena paling samping. Kalau dia terlalu basah, pakai skin barrier. Ya, kalau terlalu basah pakai skin barrier. Tapi kalau terlalu kering harus dilembabkan. Ya, itu ada 3 pilihan di bawah gambar itu yang untuk melembabkan, yang di atas untuk mengeringkan. Next. Regimen kedua untuk pencegahan keduanya adalah ini ya. Jadi ada yang namanya epitel cream yang kandungannya paling baiknya adalah ada garam rosmarinus. Garam rosmarinus ini adalah aktivasi yang membuat antibakterial dan stres oksidatif. Jadi ini yang tidak dimiliki oleh jenis zinc cream lainnya. Ya, nanti slide-nya saya akan bagi untuk Anda lihat. Tapi saya boleh menjagokan kenapa stres oksidatif itu jadi penting, bisa dihandle karena ini. Lanjut. Prevention kedua. Next. Oke. Gunakan
silikon plaster, silikon padding ya, untuk mencegah terjadinya pengelupasan pada epitel. Jadi epitel kalau cedera menggulung dia. Epitel cedera lagi, menggulung lagi. Jadi biar dia nggak cedera, pakai tapnya silikon. Kalau Anda pakai plester putih, apalagi pakai plester babi yang warna coklat, itu akan membuat epitelnya cedera. Next. Oke. Yang ketiga, preventionnya adalah cegah tekanan. Jangan juga terlalu laju. Yang tadi tuh. Nah, cegah tekanan dengan menggunakan foam. Oke, lanjut lagi next. Nah, itu kan untuk mencegah. Terus kalau sudah ada epibol gimana, Pak? Nah, kalau sudah ada epibol, yang pertama yang disarankan adalah lakukan CSWD. Ya, gunakan benda tajam untuk mengambil daerah sekitar. Ada scar di epitel, tarik dengan pinset boleh. Ya, tarik dengan pinset boleh. Kemudian, kalau punya silver nitrat, silakan dibakar dengan silver nitrat. Ya, atau lakukan mechanical debridement, gosok dulu, gosok daerah epitel sekitar, ya, agar terbuka jaringan. Oke, next lagi. Udah habis ya, Pak Pandu udah senyum-senyum aja. Ini tinggal 4 slide lagi kok, ya, tinggal 4 slide lagi. Kalus ya, kalau kalus penebalan ya, next. Oke, ini kalus penebalan terjadi ya karena vaskularisasi dan lain-lain ya pada kaki diabetes. Manajemennya gimana? Next. Pakai padding, pakai flat padding. Jadi ada busa yang digunting kemudian diukur kalusnya. Jadi namanya offloading management ya. Jadi kita membuat area kalusnya itu tidak terekspos, tidak tertekan. Atau kalau mau cara lain, karena flat padding ini tidak ada di kita, Anda boleh pakai orthopedic wool. Orthopedic wool digulung-gulung kemudian dibikin di daerah sekitarnya kalus, jadi nggak tertekan. Next. Oke. Yang kedua pakai silikon padding. Jangan dulu. Nah, silikon padding. Ya, ini enak ini. Tinggal dicuci, dipakai, boleh ini. Ya, next. Nah, yang disarankan untuk mencegah kalus atau mengatasi kalus adalah menggunakan total contact casting. Ya, total contact casting. Total contact casting itu ada di PEDIS. Ya, kalau mau di NCI kita cuma punya yang sendal yang biasa. Oke, next lagi. Oke, ini referensi yang Anda bisa coba nanti untuk mengkaji ulang.